Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Channel, salam keterbukaan. Pada malam hari ini, sahabat ID Channel, Minggu tanggal 31 Desember 2023, kita ingin bikin refleksi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2023 ini. Komisi Informasi Kalimantan Timur setiap tahunnya itu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik yang ada di Kalimantan Timur. Nah, tahun ini kegiatan yang sama kembali kita laksanakan dan ada yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama bahwa tahun ini kita melaksanakan dengan menggunakan e-monep, jadi secara elektronik monitoring dan evaluasi dengan menggunakan portal e-monep yang disediakan oleh Komisi Informasi Pusat. Perubahan yang kedua adalah adanya penyempurnaan terhadap indikator-indikator dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada badan publik. Tahun ini lebih bersifat unik. Jadi penyempurnaan yang dilakukan tahun ini itu lebih bisa memberikan ruang kepada setiap badan publik untuk menjawab ya secara mandiri pertanyaan yang ada di dalam SFQ yang telah disediakan. Dengan adanya keunikan ini, itu berarti bahwa antara satu badan publik dengan badan publik yang lain itu memiliki pertanyaan yang berbeda karena kita tahu bersama bahwa tidak semua badan publik punya karakteristik yang sama. Ada badan publik misalnya bea cukai yang tupoksinya pasti berbeda dengan katakanlah penyelenggara pemilu, ya kan, atau BPK dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan keunikan itulah maka di tahun ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada badan publik itu berbeda satu dengan lainnya menurut kategori badan publik bersangkutan. Untuk tahun 2023 ini terdapat 297 badan publik di Kalimantan Timur yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Acara sosialisasi kita lakukan pada tanggal 20 September 2023 dan melalui sosialisasi itulah kita sampaikan beberapa perubahan-perubahan ini. Sehingga dengan demikian kita berharap badan publik bisa memahaminya dan dapat mengikuti e-monop secara maksimal. Komisi Informasi Publik kemudian melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Kaltim, Bapak Dr. Akmal Malik. Di dalam kesempatan itu kita sampaikan kegiatan monep yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur, kendala-kendala yang kita hadapi, dinamika daripada implementasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan monep itu sendiri. Dengan audiensi ini kita ingin memastikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, khususnya para pejabat publik yang ada di Kalimantan Timur. Alhamdulillah Bapak PJ Gubernur merespon dengan baik kegiatan ini, bahkan di dalam kesempatan itu kami sempat juga menyampaikan pemikiran bahwa ke depan, di tahun-tahun ke depan, barangkali perlu dipikirkan untuk ada semacam reward kepada badan publik yang mendapatkan predikat tertinggi. Puncak daripada pelaksanaan monep keterbukaan informasi publik itu adalah dilaksanakannya acara malam penganugerahan keterbukaan informasi publik. Acara itu kita laksanakan tanggal 19 Desember 2023 bertempat di Hotel Bumi Sinur Samarinda. Di dalam proses monep ini itu terdapat 9 kategori. Jadi ada 9 kategori yang tadi sudah saya sampaikan itu. 9 kategori pelaksanaan monep itu. Yang pertama adalah kategori pemerintah kabupaten kota. Yang kedua adalah badan publik perangkat daerah. Terdiri dari 31 badan publik tingkat kabupaten kota. Kemudian yang ketiga BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, ada 87 badan publik.
Selanjutnya adalah BUMD, itu ada 32 badan publik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian badan publik penyelenggara pemilu itu ada 20 badan publik tingkat kabupaten kota. Selanjutnya kategori badan publik penegak hukum ada 22 badan publik tingkat kabupaten kota. Lalu kategori badan publik yudikatif ada 18 badan publik tingkat kabupaten kota. Kemudian badan publik instansi vertikal tingkat provinsi itu ada 21 badan publik. Dan kategori terakhir atau kategori yang ke-9 adalah badan publik instansi vertikal. Ada 56 badan publik kabupaten kota. Lalu seperti apa hasil monitoring yang kita dapat? Bagaimana potret pelaksanaan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur tahun 2023 yang itu bisa tergambarkan dari apa yang kita kita lihat di dalam pelaksanaan MONEP ini, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui kinerja, mengetahui kebijakan-kebijakan badan publik, mengetahui rencana-rencana badan publik itu dapat ditunaikan dengan baik, dan dengan cara itu juga kita berharap dan pastinya itu akan berkorelasi secara langsung, secara signifikan dengan hadirnya peran serta dan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan kita. Oleh karena itu, ada 9 kategori yang seperti saya sampaikan tadi, dan bagaimana cara penilaiannya? Sahabat ID Channel, kita di dalam melakukan penilaian terhadap 9 kategori tadi, itu menggunakan 6 parameter. Jadi ada 6 parameter yang digunakan. Yang pertama adalah parameter tentang kualitas informasi. Nah, melalui parameter ini kita ingin mengevaluasi sejauh mana informasi publik disajikan oleh badan publik di dalam website mereka. Lalu yang kedua, parameter jenis informasi. Ini untuk mengevaluasi ketersediaan informasi publik yang bersifat terbuka, baik itu di dalam bentuk elektronik atau bukan elektronik. Parameter ketiga adalah pelayanan informasi. Melalui parameter ini, kita ingin mengevaluasi bagaimana pemahaman atas prosedur, substansi dan mekanisme komplain di dalam layanan informasi publik dari suatu badan publik. Yang keempat adalah parameter komitmen organisasi. Melalui parameter ini, Komisi Informasi ingin mengevaluasi kinerja PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap badan publik berkaitan dengan aspek legal, keorganisasian, maupun fasilitas yang dimiliki. Lalu parameter kelima adalah tentang sarana dan prasarana. Sejauh mana ketersediaan penggunaan media elektronik dan non-elektronik di suatu badan publik itu. Sejauh mana badan publik menyiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan akses bagi pengguna atau bagi masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat umum, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Lalu yang terakhir adalah parameter digitalisasi. Ini ingin melihat bagaimana penggunaan teknologi digital di dalam meningkatkan layanan informasi publik. Jadi sahabat ID Channel, 6 parameter inilah yang kita gunakan di dalam melakukan penilaian terhadap website yang ada di setiap badan publik. Nah, penilaian diberikan berdasarkan 6 parameter ini, itu punya bobot poin 85% dari total nilai akhir semuanya nanti. 15% sisanya itu diambil dari kegiatan visitasi yang akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi kepada 5 badan publik yang paling tinggi nilainya terhadap 6 parameter ini tadi. Jadi untuk masing-masing kategori itu kita ambil 5 badan publik yang tertinggi nilainya dan itulah yang dilakukan visitasi. Lalu bagaimana dengan penilaiannya? Penilaiannya itu, sahabat ID Channel, itu ada 5 kualifikasi. Yang pertama adalah informatif, kalau nilainya itu
range-nya antara 90 sampai 100. Lalu yang kedua adalah kualifikasi menuju informatif dengan nilai 80 sampai 89,9. Lalu kualifikasi cukup informatif kalau nilainya 60 sampai 79,9. Kemudian kualifikasi kurang informatif nilainya itu 40 sampai 59,9. Dan kualifikasi tidak informatif nilainya 0 sampai 39,9. Ada satu kelompok juga yang bisa kita katakan kelompok lain di luar 5 kualifikasi yang ada, itu yang tidak patuh. Jadi badan publik yang tidak patuh itu adalah badan publik yang tidak mengikuti atau tidak register, tidak mengupload, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan melalui e-Monep tadi. Dari 297 badan publik, itu ada 25 badan publik yang berkualifikasi, ada 25 badan publik yang berkualifikasi informatif. Nah, ini setara dengan 8,41%. Tentu ke depan kita mengharapkan bahwa jumlah ini akan bertambah. Lalu yang kedua adalah kualifikasi menuju informatif. Itu ada 11 badan publik atau setara dengan 3,71%. Lalu kualifikasi cukup informatif ada 15 badan publik atau 5,05%. Kualifikasi kurang informatif itu ada 25 badan publik 8,41%. Dan kualifikasi tidak informatif ini jumlahnya yang paling banyak ini 177 badan publik atau hampir 60%. Sementara yang tidak patuh, yang tidak register tadi itu, yang tidak mengikuti e-Monep, yang tidak melanjutkan e-Monep itu adalah 44 badan publik. Ini jumlah yang terbilang besar juga, ya, setara dengan 14,82%. Lalu bagaimana data ini kita uraikan untuk masing-masing kategori tadi? Nah, kita melihat di sini untuk kategori pertama, badan publik pemerintah kabupaten kota. Kualifikasi informatif itu baru ada 3 pemerintah kabupaten kota. Yang pertama Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Ketiganya punya skor nilai yang tidak terlalu berjauhan. Kemudian yang keempat itu ada kualifikasi menuju informatif pemerintah kabupaten PPU. Lalu kualifikasi cukup informatif adalah pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Yang kedua adalah kategori perangkat daerah. Di sini ada 31 badan publik yang kita monef dengan hasil peringkat pertama sebagai kualifikasi informatif adalah Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. Skornya 94,99. Yang kedua adalah BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kualifikasi informatif skor 94,73. Dan yang ketiga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 92,18 dan kualifikasinya informatif. Ada di nomor 4 juga kualifikasi menuju informatif yaitu DPMD Provinsi Kaltim. Dan di peringkat kelima, kualifikasi cukup informatif adalah Dinas Perhubungan Kalimantan Timur. Untuk kategori ketiga adalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Ada 87 badan publik tingkat provinsi, kabupaten, kota yang kita monep di dalam kategori ini. Dan hasilnya ada 2 badan publik yang berhasil masuk dalam kualifikasi informatif, yaitu pertama Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Samarinda dengan skor 92,78 dan RSUD Kanujoso Balikpapan. Di bawah itu ada kualifikasi menuju informatif yakni Puskesmas Samarinda Kota dan RSUAD Awe Syarani. Dan di posisi kelima posisi ini maksudnya posisi dari scoring ya. Posisi scoringnya itu adalah RSUAD AM Parikesit Tenggarong dengan
skor 78,24. Kategori BUMD ini adalah kategori keempat dari 32 badan publik tingkat provinsi dan kabupaten kota yang kita monep yang berhasil berkualifikasi informatif itu adalah PT BPD Kaltim Tara, ya, yang kita kenal dengan Bank Kaltim Tara dengan skor 94,05. Lalu selanjutnya adalah Perumda Batiwakal 93,03. Di bawah itu ada kualifikasi menuju informatif yang diraih oleh PT Melati Bakti Satya 88,53 skornya dan Perumda Parianiaga Samarinda 85,81 skornya. Dan yang tidak informatif itu posisi kelima adalah BPR Samarinda. Skornya 38,89. Karena memang apabila skor di bawah 40 itu sudah masuk kategori tidak informatif. Sehingga sahabat Edi Channel, dari 32 badan publik untuk kategori ini, kita bisa melihat bahwa hanya ada 4 badan publik yang masuk di dalam kualifikasi informatif, yaitu 2 badan publik, dan menuju informatif juga 2 badan publik. Sisanya itu tidak informatif, dan ini tentu menjadi satu tantangan dan satu agenda ya di tahun depan. Mudah-mudahan jumlahnya yang tidak informatif itu bisa berkurang dan bertambah ke apakah cukup informatif, menuju informatif, dan bahkan kalau bisa menjadi kualifikasi informatif. Kategori selanjutnya adalah kategori penyelenggara pemilu. Terdapat 20 badan publik kabupaten kota. Dan kalau kita lihat di 5 teratas di sini, itu semuanya berkualifikasi informatif dengan skor yang relatif tidak berbeda jauh ya scoringnya. Kelima badan publik tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Penajam Pasir Utara, yang kedua Badan Pengawas Pemilu Berau, Badan Pengawas Pemilu Balikpapan, Bawaslu Pasir, Bawaslu Kukar. Jadi 5 penyelenggara pemilu ini yang masuk dalam kualifikasi informatif. Tentu tahun depan juga kita harapkan bahwa selain Bawaslu, KPU atau Komisi Pemilihan Umum juga bisa menjadi bagian dari badan publik yang berkualifikasi informatif. Setidaknya menuju informatif. Lalu selanjutnya, sahabat Edi Channel, itu adalah kategori penegak hukum. Ada 22 badan publik tingkat kabupaten kota yang dimonep di sini. Hasilnya adalah hanya ada 1 badan publik yang berkualifikasi informatif, yaitu BNN Kota Balikpapan dengan skor 81,30. Lalu yang kedua, kualifikasi cukup informatif, itu Kejaksaan Negeri Balikpapan dengan skor 63,45. Selanjutnya di bawah itu ada kualifikasi kurang informatif, yaitu Kejaksaan Negeri Kukar, Kejaksaan Negeri Berau, dan BNN Kota Samarinda. Kategori selanjutnya itu adalah badan publik yudikatif yang jumlahnya ada 18 badan publik tingkat kabupaten kota. Hasilnya adalah 4 badan publik sudah berkualifikasi informatif, yaitu Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Agama Samarinda, dan 1 kualifikasi menuju informatif, yakni oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. Selanjutnya adalah badan publik instansi vertikal. Ada 21 badan publik tingkat provinsi. Jadi ini instansi vertikal tingkat provinsi dengan 21 badan publik yang kita monep. Hasilnya ada 3 badan publik yang berkualifikasi informatif. Dan scoringnya ini sangat beda-beda satu-satu poin aja ini semua. Yang pertama adalah Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dengan nilai sekira ini nyaris sempurna 99,15. Yang kedua adalah Kanwil Kemenkumham Kaltim 98,13. Dan yang ketiga adalah BPK Republik Indonesia Perwakilan Kaltim 97,28.
Di bawah itu ada kualifikasi menuju informatif, yakni oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Bawaslu Kaltim. Selanjutnya, sahabat di channel, ini yang terakhir adalah badan publik kategori instansi vertikal tingkat kabupaten kota. Terdapat 56 badan publik yang kita monap, dan hasilnya ada 3 badan publik yang berkualifikasi informatif, yakni Lapas Narkotika Samarinda, skornya cukup bagus 98,30, kemudian Kantor Pertanahan Kukar 92,61, lalu Kantor Pertanahan Samarinda 90,23, dan di bawah itu ada yang berkualifikasi menuju informatif, yakni Bea Cukai Sangatta dengan skor 81,13, dan di bawahnya ada yang kualifikasi cukup informatif, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasar dengan skor 74,33. Sahabat Edi Channel, demikianlah tadi kita sudah melihat angka-angka hasil monep yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik. Tentu kita punya banyak pekerjaan rumah ya, khususnya untuk tahun-tahun mendatang itu supaya menjadi lebih bagus lagi. Tadi kita melihat ada sekitar 60% badan publik yang tidak informatif, dan bahkan ada 44 badan publik yang tidak patuh. Nah, ini tentu mudah-mudahan ke depan bisa menjadi catatan buat kita semua di akhir tahun ini. Dan saya percaya bahwa PJ Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Akmal Malik, memiliki komitmen yang cukup baik dalam hal ini, dan itu kami bisa rasakan ketika beraudiensi dengan beliau, sehingga dengan itu kita berharap bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur akan menjadi lebih baik di waktu mendatang. Itulah refleksi kita, sahabat Edi Channel, tentang kondisi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur tahun 2023. Kita berharap ke depan di tahun-tahun yang akan datang, pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh setiap badan publik itu akan menjadi lebih baik lagi di dalam upaya memastikan bahwa hak publik terhadap informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, itu akan dapat ditunaikan dengan bagus oleh badan publik. Demikian sahabat Edi Channel, semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan.